Nun sewu Mbah, dalam beberapa bulan ke depan atau dalam beberapa waktu ke depan ini kan akan ada ibadah haji, sementara kondisi masyarakat kita sedang bisa dikatakan dalam kondisi yang sulit gitu loh. Nah, belum lagi nanti dampak-dampak yang lain yang misal bisa saja terjadi kondisi yang lebih sulit. Nah, kinten-kinten yang semestinya dilakukan oleh putra-putri praja atau juga oleh pemimpin itu semestinya seperti apa, Mbak? Wilahing jati nuguni hajat-hajat leluhur Nusantara tape-tape uluk salamuni. Terkait dengan kondisi pandemi corona yang masih belum menentu keberakhirannya. Sekali lagi terkait dengan pandemi corona yang masih belum tentu keberakhirannya. Mengingat menimbang, menurut saya kita harus mensorot ke dalam, bukan mensorot keluar. Artinya beribadat cara Pak Jokowi itu di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah gitu. Alangkah kurang tepatnya atau alangkah kurang pasnya apabila Saudi Arabia itu membuka keran, ibaratnya membuka peluang bagi yang akan berangkat haji, namun tidak tepatlah dalam kondisi yang demikian. Kita harus membaca dari kisah. Pada satu hari dikatakan dalam kisah itu ada 2 orang yang hendak berangkat haji, namun di perjalanan itu ada sekelompok masyarakat yang sedang menggali kuburan bangkai kuda, kalau nggak keliru, saya pernah mendengar cerita dalam pengajian kiai itu, untuk dimakan. Nah, lalu yang akan berangkat haji ini, keduanya bertanya, sedang apa engkau? Nah, saya sedang menggali kuburan bangkai kuda ini untuk aku makan. Nah, yang satu mengatakan itu haram, jangan dimakan. Tapi tidak konsekuen, yang satu itu haram, jangan dimakan. Tapi mengasihkan biaya haji itu kepada sekelompok masyarakat itu. Dan yang satu tetap berangkat, tidak mau mengasihkan. Setelah pulang katanya, salah satu sahabat itu malah mengatakan, jika engkau hendak berangkat haji, bertanyalah dulu kepada haji yang mabrur. Yang tidak berangkat itulah yang dianggap haji mabrur. Nah, ini kan artinya dalam sebuah itu kita harus bisa mengambil hikmah. Hikmah dari kondisi yang seperti ini, seyogianya seperti apa, sebab peribadatan itu tidak bisa ditentukan oleh keinginan yang sebenarnya. Kalau ibadah sekarang kan ditentukan oleh ingin ibadah, bukan oleh niat yang tulus untuk beribadah. Nah, ini keteledoran dan ibaratnya kekurang waspadaan atau kekurang telitian dalam beribadah, sehingga akan bisa mencelakakan diri sendiri malah. Ya, tidak kurang juga dikatakan bahwa banyak ulama yang ibaratnya dolim, banyak ulama yang ibaratnya kurang pas dalam menentukan ketentuan kepada umatnya gitu loh. Sehingga dikatakan di situ sebaik-baik amal juga datangnya dari para alim, sejahat-jahat kejahatan juga datangnya dari para alim. Lah, saya tidak mengatakan kalau dia jahat ya. Artinya jahat itu mengurangi nilai-nilai ibadah dengan nilai ibadah itu saya menuding dia itu mencari untung, itu enggak, intinya seperti itu. Hanya dalam posisi seperti ini mestinya syarat rukunnya itu sebelum berangkat haji kan harus meneliti ke dalam. Dan bahkan saya pernah mendengar dari salah satu kaum tasawuf ya,
Jika engkau hendak berangkat haji, mestinya kamu meneliti 40 rumahmu ke sana dan 40 rumahmu ke sana, 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Jangan sampai ada orang yang masih kekurangan atau punya hutang untuk makan, bukan untuk judi loh ya. Punya hutang untuk makan. Ini harus dibayar dulu itu. Jadi sebelum berangkat haji mestinya itu harus memenuhi syariat yang seperti itu. Dan harus menyerahkan kunci, artinya sudah siapnya itu siap mati. Tidak maaf kalau mungkin tendensi sekarang itu biar ada embel-embel haji, biar dia itu mengetahui sana lebih dekat, kepengen melihat makam Rasul, sama saja kepengen ziarah, sama saja kepengen wisata kan kalau begitu. Ya maaf saya ngomong, jadi kuranglah tepat dalam posisi yang seperti ini, walaupun sana sudah membukakan ibaratnya Saudi Arabia itu, mestinya kita lebih menarik ke dalam, beribadah di dalam negeri dulu, untuk bisa menangani kondisi masyarakat yang sedang tidak menggeliat baik perekonomiannya. Bahkan ini dunia kan sudah Badan Pangan Dunia itu FAO itu ya, FAO itu sudah mewarning bahwasanya ini akan kekurangan stok pangan ibaratnya. Ibaratnya di hampir seluruh dunia ini kemungkinan besar ada kekurangan defisit pangan. Lah seyogianya dana-dana itu mestinya dialokasikan, ibarat orang makan bangkai tadi, dialokasikan untuk pangan. Lahan-lahan tidur dibuka, baik itu ADD untuk memberi kegiatan kepada masyarakat yang efektif, yang menimbulkan pangan, sehingga kalau kita udah tua lah, tapi anak cucu kita gitu loh. Ini ketersediaan pangan ini harus tepat. Terus yang lebih itu lagi kan kerukunan dalam arti kerukunan umat di dalam negeri itu sendiri itu lebih penting dibanding label itu atau berangkat haji itu. Contoh, bisa jadi timbul yang dari Jakarta saja nggak boleh mudik, kenapa ini harus bisa berangkat ke sana itu loh. Rasionya kan seperti itu ya. Kalau di Jakarta itu mudik nggak boleh, lah terus ini berangkat ke sana, sedangkan dari sini ke sana sudah disinfektan, semprot dan sebagainya, pakai APD, tidak menutup kemungkinan dari sana karena katedralnya membawa virus ke sini. Sedangkan keluarga istana saja, istana sana Kerajaan Arab Saudi kan sudah 150 bangsawan Saudi yang kena virus corona. Nah ini harus dipikirkan matang-matang, terutama yang berminat, terutama juga pemerintah, terutama Kerajaan Saudi juga. Jadi tidak perlu berlebihan dalam sebuah ibadah, artinya memaksakan dalam situasi yang kurang tepat. Ya seyogianya itu kalau saya mau mengatakan tidak berangkat mungkin ada ketersinggungan. Ditinjau kembali lah, diulas kembali, introspeksi, mawas diri dengan lilo legowo, sebab itu katanya panggilan Tuhan. Kalau memang belum terpanggil, mengapa belum saatnya, mengapa harus dipaksakan? Saya rasa demikian. Terima kasih.